Kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, para camat, serta Bapak Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati. Temuan kekeliruan data anggaran di dalam dokumen awal RAPBD. PKB minta pembahasan APBD 2026 dibenahi terlebih dahulu. Media Prolink News mengabarkan proses pembahasan rancangan peraturan daerah, Raperda, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD 2026 di DPRD Kota Probolinggo, didapati kendala signifikan, setelah ditemukan adanya kekeliruan serius dalam penyajian data anggaran, yang terdapat di lampiran Raperda. Kekeliruan ini dinilai dapat memengaruhi validitas seluruh proses pembahasan anggaran. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, mengungkapkan temuan tersebut setelah melakukan cross-check dan penelitian mendalam terhadap dokumen Raperda, terutama pada lampiran 1 hingga lampiran 4. Legislator dari fraksi PKB tersebut mencontohkan beberapa temuan kekeliruan, antara lain ditemukan adanya data hibah untuk kegiatan pramuka sebesar 4,5 miliar rupiah di dokumen awal, yang mana setelah dikonfirmasi lebih lanjut dan dibandingkan dengan rencana kegiatan yang ada, data tersebut terbukti keliru. Terdapat ketidaksesuaian antara data kegiatan dengan nominal angka yang disajikan. Contohnya, jika dasar anggaran kegiatan pramuka yang umumnya adalah sekitar 360 juta rupiah, namun terdapat perbedaan signifikan dalam penyajian data. Kekeliruan ini diyakini bersifat sistematis, dan tidak hanya terjadi pada satu kegiatan saja, melainkan pada penyajian kegiatan dan nominal angka lainnya. Jadi di dalam penyajian data itu, ketika kita cross-check dan sedikit ketika kemarin Banmus, ya ketika Banmus kita konfirmasi ke Pak Sekda, benar enggak? Contohnya di Spopar, benar enggak itu hibah ke pramuka 4,5 miliar, kayak gitu kan? Loh, mana ada Pak kan gitu ya? Loh, di dokumen itu saya baca hibahnya 4,5 miliar. Itu benar apa enggak itu ke pramuka? Nah, setelah kita cross check di dokumen itu memang ya betul 4,5 miliar ke pramuka. Nah, setelah saya sandingkan dengan data-data lain termasuk rencana kegiatan, ternyata memang di situ terdapat kekeliruan dalam penyajian data di raperdanya. Raperdanya ini kan berisi lampiran 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah saya teliti, saya ambil sampel, ternyata memang betul di situ terjadi kekeliruan, dan menurut kami itu layak untuk dibenahi total terlebih dahulu sebelum masuk kepada pembahasan komisi-komisi dan badan anggaran. Karena landasan kita membahas nanti sumber datanya itu diambil dari Raperda yang disajikan. Berikut juga lampiran dari lampiran 1 sampai lampiran 4 itu. Gitu. Kalau selanjutnya tidak segera diperbaiki, apa ada ya kita akan bingung nanti dari mana. Ini contoh ya, kita melihat tadi anggaran yang anggaran hibah kepada pramuka. Ternyata setelah dikonfirmasi bukan. Lah itu hampir ke semuanya. Setelah saya cross check beberapa dinas, beberapa UPD itu sama, jadi ada selisih ya. Tapi saya sudah tahu itu dari mana kesalahannya itu, karena ini sistem, maka kami ingin mengembalikan kepada APD agar supaya sistem di cross check. Kenapa kok ada ketidaksesuaian di sana, kan begitu ya. Nah, cross check yang saya lakukan itu dengan data pembanding lainnya seperti rencana kegiatan yang kita minta sokop. Memang ada beda. Ada perbedaan signifikan ya Pak? Biasanya berapa? Semuanya, semua yang tebelnya hampir 8 cm itu, itu saya yakin semuanya keliru dalam
penyajiannya. Oke. Termasuk kegiatan dengan nominal angkanya itu keliru. Tolong Bias- itu di-cross-check lagi. Biasanya kalau pramuka dapat berapa hibahnya tiap tahun? Nah, ketika kita cross-check dengan rencana kegiatan, itu kalau pramuka tidak salah 360 apa ya? Enggak. Jauh Beda ya. dengan raperda ini di rancangan raperdanya yang dikirimkan ini dari eksekutif loh, yang kita terima tebel ini. Itu loh. Nah, jadi itu yang mungkin harus segera dibenahi sebelum pembahasan di komisi-komisi. Karena landasan dari pembahasan di komisi dan Banggar itu nanti teman-teman itu pegangnya ya ini. Itu deh. Tidak tahu yang fraksi yang lain apa sudah memahami isi dari kesemuanya ini atau belum, saya kurang paham. Tapi sepemahaman kami ketika sudah kita cross-check di dalamnya, kita analisa, itu seperti itu. Dan dokumennya ada, saya bawa, beberapa saya bawa. Contohnya bisa di foto. Selain kekeliruan data, perhatiannya juga menyoroti pada ketimpangan antara belanja operasional dan belanja modal yang dinilai tidak proporsional dan tidak berorientasi pada dampak jangka panjang bagi masyarakat. Mujib memberikan ilustrasi yang kontras, yang tercatat sebesar 58 miliar rupiah belanja modal, adalah pengeluaran yang menghasilkan aset tetap berwujud atau tidak berwujud, dengan manfaat lebih dari 1 tahun anggaran, seperti pembangunan infrastruktur. Tercatat mencapai 927 miliar rupiah belanja operasional adalah pengeluaran rutin sehari-hari, seperti gaji pegawai dan biaya kantor. Ini adalah, diibaratnya membeli 1 ekor kambing senilai 3 juta rupiah, ongkos beli sebesar 40 juta rupiah. Paradigma tentang APBD ini semestinya harus kita rubah, sehingga tidak berdampak besar pada masyarakat dengan operasional yang tidak terlalu besar. Tegasnya, menekankan perlunya pergeseran fokus anggaran ke belanja modal yang memberikan manfaat langsung dan jangka panjang bagi publik. Ada ketimpangan yang sangat signifikan antara belanja operasional dengan belanja modal, Ya. Pak. Ini ada ibaratnya membeli 1 ekor kambing senilai 3 juta, Iya. memberikan ongkos beli sebesar 40 juta. 40 juta, dan Nah. memang kenyataannya seperti itu. Ya, makanya paradigma tentang APBD ini semestinya harus kita rubah. Jadi mana yang berdampak besar kepada masyarakat dengan operasional yang tidak terlalu besar, kan begitu. Kita paham memang di dalamnya itu ada belanja pegawai, belanja ini oke lah itu. Tapi setidaknya ketimpangannya jangan terlalu tinggi. Ya, mosok di situ belanja modalnya hanya berapa itu? 58 miliar. 8 miliar, sedangkan belanja operasional 927 miliar. 89. Iya, 20, selisih, benar. nah, 927 miliar. Selisih 869 miliar. Coba bayangkan kalau kita punya duit ya. Tolong belikan kilok ke sana seharga 10.000, tapi ongkosnya 100.000. Belinya di Malang, Pak. Belinya Di Malang. hanya untuk 10.000 aja. Iya. Kan begitu ya. Jadi ini harus paradigma APBD semacam ini harus mulai kita benahi. Tentang APBD antara pemerintah daerah. Isu lain yang juga dipertanyakan adalah alokasi anggaran honor untuk ketua RT dan ketua RW, terutama di beberapa kecamatan, yang menunjukkan perbedaan signifikan dan dipertanyakan landasan hukumnya. Ditemukan alokasi honor RT dan RW sebesar 12 miliar rupiah di Kecamatan Mayangan dan 15 miliar rupiah di Kecamatan Kanigaran, data anggaran total per kecamatan, yang sangat timbang jika dibandingkan dengan kecamatan lain, yang alokasinya hanya sekitar 300 juta rupiah hingga 400 juta rupiah. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang mendasari jumlah RT per kecamatan dan butuh penegasan. Apalagi setelah sebelumnya sempat ada pernyataan bahwa honor RT RW akan diurus oleh Dinas Sosial. Untuk memastikan dasar pembahasan APBD yang akurat dan sesuai peruntukan, Mujib meminta agar seluruh Raperda, termasuk lampirannya, diperbaharui pembahasannya dan diperbaiki total terlebih dahulu. Di dalam rancangan APBD lampiran berikut juga lampirannya, Mas, ada anggaran honor RT RW. Bukan kita tidak tahu, tapi butuh penegasan. Ada anggaran honor RT RW yang melekat di kecamatan. Contoh Kecamatan Kanigaran sama Kecamatan Mayangan. Di cross check sendiri. Padahal itu leading sektornya adalah Dinas Sosial sekarang. Berarti double anggaran. Kita belum cross ke Dinas Sosial sendiri, saya cross check nggak ada anggaran RT RW di situ. Sudah saya cross check, malah adanya di kecamatan. Itu pun kecamatan hanya ada 2, Kecamatan Mayangan sama Kecamatan Kanigaran.
anggarannya 12 miliar di Kecamatan Mayangan, 15 miliar di Kecamatan Kanigaran. Jadi total anggaran di Kecamatan Kanigaran ini 15 miliar, total anggaran di Kecamatan Mayangan 12 miliar. Tinggi, Ini ya? tanda tanya. Kalau- Tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, hanya mainnya di 300 juta, 400 juta. Jadi tidak sesuai dengan jumlah Per kelurahan, tapi satu kecamatan kemarin tidak sampai ya berapa ya, sekitar. Tapi yang paling tinggi yang kita cross check adalah 2 kecamatan. Tidak sesuai dengan jumlah RT ya. Ya sesuai dengan jumlah RT per kecamatan itu. Kecamatan Mayangan misalnya itu berapa RT RW. Nah, sudah ada anggarannya sebetulnya 1 juta. Sudah, tapi bagaimana pertanyaannya dengan kecamatan yang lainnya? Yang pertama, yang kedua, leading sektornya RT RW ini siapa? Kan kemarin ditegaskan itu ada dinas sosial, katanya seperti itu. Makanya saya tegaskan sekali lagi, yang mana sih yang benar? Kan begitu. Apa kecamatan, apa dinas sosial? Ya kita ingin APBD ini betul-betul produktif, efisien, efektif kan gitu ya. Jadi ini harus betul-betul yang tadi itu jangan sampai ketimpangannya terlalu jauh. Ya arahnya kepada belanja modal, apalagi yang berdampak langsung kepada masyarakat tentunya. Ini harus betul-betul menjadi prioritas utama sesuai dengan tema pembangunan di tahun 2026 karena semua penganggaran itu harus disesuaikan dengan RPJMD disesuaikan dengan RKPD. Nah, RKPD tahun 2026 itu seperti apa? Tema pembangunannya apa? Nah, ini harus betul-betul fokus. Jangan sampai nanti ketika di pembahasan ternyata semangat dari tema pembangunan ini ambiar ketika pembahasan. Pokoknya ini nganggarkan itu gitu ya. Kita tidak mau seperti itu. Fokuslah apa yang menjadi tema. Kalau misalnya infrastruktur, ya infrastruktur harus kita naik. Ya, Mas. Dari kota Probolinggo, Jawa Timur, koresponden Proling News mengabarkan. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan: A. Apa langkah dan strategi yang akan dilakukan dalam menangani wajib pajak ataupun retribusi yang sengaja tidak taat? B. Bagaimana cara koordinasi antar lembaga untuk mempertegas aturan bagi mereka yang tidak taat? Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, realisasi penyerapan cukup mudah terjadi pada semester 1 atau semester pertama. Hal itu tidak akan terjadi apabila perencanaan sudah dilakukan jauh sebelumnya. Tidak selalu berargumentasi, realisasi penyerapan mudah akibat menunggu petunjuk pelaksana dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Untuk mengurai beberapa permasalahan substansi Raperda tentang APBD 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin memperoleh penjelasan dari Saudara Wali Kota Probolinggo atas pertanyaan yang kami sampaikan, dan nantinya jawaban tersebut akan dijadikan referensi dalam pembahasan di tingkat komisi-komisi dan badan anggaran. Dari hasil analisa sementara secara umum terdapat permasalahan sebagai berikut. Penyajian dokumen Raperda APBD tahun anggaran 2026. 1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian di dalam penyajian dokumen Raperda APBD dengan rencana kegiatan sebagai sampling fraksi PKB meneliti pada Dinas Dispopar, DKPPP, dan beberapa kecamatan. 2. Masih terdapat anggaran-anggaran kegiatan yang belum mengarah secara langsung kepada kebutuhan masyarakat. Ketiga, adanya ketimpangan yang sangat signifikan antara belanja operasional dan belanja modal, di mana belanja operasional sebesar 927 miliar sekian dan belanja modal sebesar 58 miliar lebih. Terdapat selisih yang cukup besar, yaitu 869 miliar lebih. Maka dapat dianalogikan hanya untuk membeli 1 ekor kambing senilai 3 juta rupiah harus memberi ongkos beli sebesar 40 juta rupiah. 4. Masih tingginya kebutuhan belanja pegawai ASN, di mana dalam kurun waktu dekat harus segera menyesuaikan dengan Undang-Undang HKPD yang menetapkan batasan maksimal 30% untuk pegawai dari total APBD.
5. Butuh penegasan terkait dengan urusan RT dan RW. Masuk lini sektor dari OPD mana? Sebelum kami sudah mengetahui akan tetapi butuh penegasan kembali. 6. Di dalam dokumen rancangan Raperda APBD tahun 2026 belum diketahui anggaran kenaikan gaji RT dan RW di tahun 2026 sebesar 1 juta per RT atau RW. Perlu diingat bahwa kenaikan gaji RT dan RW ini merupakan salah satu dari program visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo. 7. Berdasarkan analisa pada dokumen Raperda belum menunjukkan niatan yang serius untuk merealisasikan program visi misi Wali Kota terhadap bantuan usaha atau modal bagi para pelaku UMKM di Kota Probolinggo. 8. Beberapa hal tersebut di atas merupakan sebagian kecil permasalahan yang kami temukan karena keterbatasan waktu yang diberikan untuk mencermati dan menganalisa dokumen RAPBD tahun anggaran 2026 berikut lampirannya setebal kurang lebih 8 cm. 9. Bahwa dengan adanya kesalahan di dalam penyajian Raperda APBD tahun 2026 khususnya pada lampiran 1 sampai 4 Romawi, maka fraksi PKB meminta agar dibenahi total terlebih dahulu sebelum masuk pada pembahasan dengan komisi-komisi dan badan anggaran, karena di dalam pembahasan yang menjadi sumber rujukan adalah dokumen RAPBD tahun anggaran 2026 dan lampirannya. Oleh karena itu, beberapa hal tersebut di atas, fraksi PKB memerlukan tanggapan yang jelas dan tegas dari Saudara Wali Kota Probolinggo. Pendapatan daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa melihat bahwa pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketergantungan ini dapat menjadi risiko fiskal apabila terjadi penurunan alokasi dari pusat. Pertama, bagaimana strategi konkret pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset. 2. Sejauh mana upaya digitalisasi perpajakan sudah dijalankan untuk meminimalisir kebocoran pendapatan. Belanja daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati masih besarnya porsi belanja yang tidak langsung menyentuh masyarakat, serta adanya beberapa program yang dinilai berpotensi hanya bersikap seremonial dan tidak berdampak besar. Mengapa masih ditemukan program yang tumpang tindih antara OPD? Bagaimana langkah konkret penyelarasannya? 2. Apakah setiap program prioritas telah melalui cost benefit analisis sehingga manfaatnya terukur? 3. Bagaimana mekanisme evaluasi kegiatan yang bersifat event atau seremonial? Apakah pemerintah memiliki tolak ukur dampak terhadap masyarakat? Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan pentingnya refocusing belanja ke arah program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Pembiayaan daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta pemerintah berhati-hati dengan kebijakan pembiayaan, terutama terkait defisit anggaran. Pertama, apa langkah antisipasi pemerintah jika proyeksi pendapatan tidak tercapai? Kedua, bagaimana analisis risiko fiskal jangka panjang jika pemerintah kembali menggunakan skema pembiayaan tertentu? Pendidikan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan bahwa pendidikan adalah pilar utama pembangunan. Namun demikian, kami masih melihat ketimpangan fasilitas antar sekolah, kurangnya sarana yang menunjang pembelajaran digital. Pertanyaannya, apa langkah pemerintah mengatasi ketimpangan fasilitas sekolah yang masih belum merata? Apakah ada rencana program jangka panjang untuk transformasi digital sekolah-sekolah di Kota Probolinggo? Sosial dan kesejahteraan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial harus objektif, akurat, dan tepat sasaran. Masih ada warga miskin yang belum terdata. Pendistribusian bantuan masih menimbulkan keluhan. Koordinasi antar instansi perlu diperkuat. Pertama, mengapa data kemiskinan belum sepenuhnya sinkron dengan data pusat dan data kelurahan?
Bagaimana transparansi proses penentuan penerima bantuan? Ketiga, apakah ada langkah untuk mengintegrasikan seluruh data sosial dalam satu sistem terpadu? Terhadap saran dan pertanyaan yang disampaikan masing-masing fraksi, dapat saya sampaikan tanggapan tanggapan dan penjelasan bagi berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 5. Penurunan pendapatan transfer dari pusat di tahun 2026 secara tidak langsung berdampak pada risiko inflasi di Kota Probolinggo. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. A1. Ketidaksesuaian penyajian dokumen Raperda APBD dengan rencana kegiatan pada perwali RKPD di beberapa perangkat daerah disebabkan karena adanya penyesuaian kegiatan perangkat daerah dengan penurunan dana transfer dari pusat. Karena anggaran kegiatan pada RKPD masih bersifat indikatif, sedangkan anggaran pada Raperda APBD sudah bersifat definitif. 6. Prioritas anggaran 2026 salah satunya adalah terkait honor RT dan RW, sebagaimana keselarasannya dengan visi keempat yaitu birokrasi adaptif, modern, dan orientasi layanan dengan sasaran penguatan pelayanan publik terpadu, efektif, dan efisien didukung ekosistem inovasi birokrasi adaptif, modern, dan berorientasi layanan yang mana dalam rancangan kerja pemerintah daerah atau di RKPD tahun 2026 menjadi prioritas ke-6, yaitu penguatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, bersih, dan efektif. 1.1. Apabila ada warga miskin yang belum terdata bisa mendatangi kelurahan atau bisa langsung ke kantor Dinsos P3A. 2. Siap untuk melakukan koordinasi antar instansi. 3. Setelah adanya deteksi data pusat dan daerah sudah sinkron, apabila ada yang belum sinkron bisa langsung dilakukan ground check oleh daerah. 4. Transparansi proses penentuan penerimaan bantuan dengan memberikan data calon penerima pada kelurahan untuk dilakukan verifikasi kelayakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 5. Integrasi data sosial ada pada DTSN sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025.